Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Saat ini orang memulai ibadah anak-anak sekolah Minggu Jemaat Gemim Sentrum Manado. Inci-inci berada di rumah gereja, anak-anak berada di rumah masing-masing. Ibadah lewat live streaming. Dan ibadah kita akan buka dengan lagu-lagu. Lagu pertama, Haleluya angkat suaramu. Lagu kedua, Yesus cinta semua anak. Dan lagu ketiga, Bagaimana aku harus mengatakannya. Menyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, dan doa buka akan dipimpin oleh Inci Megel Tarorero. Putra Roh Kudus.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kepadamu karena saat ini Bapa masih dalam suasana pandemi COVID-19. Kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Sentro Manado masih disempatkan lagi untuk beribadah bersama-sama, untuk kami akan memuji memuliakan Engkau, dan kami akan mendengarkan akan cerita Alkitab-Mu sebentar. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, menyertai ibadah kami pagi hari ini dari awal hingga selesai, boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan cerita yang akan dipimpin oleh Enci Natasha Lasut Ora. Ya, selamat pagi adik-adik sekalian. Apa kabar hari ini? Enci harap adik-adik sekalian dalam keadaan yang sehat, tubuh yang kuat dan diberkati. Sehingga pada pagi hari ini torang boleh sama-sama membaca dan mendengarkan cerita dari sebagian firman Tuhan. Sebelum torang dengar cerita, torang akan berdoa, duduk manis semua, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena berkat penyertaan Tuhan, sehingga pada pagi yang indah ini, kami anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu boleh kembali beribadah, memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami akan membaca dari sebagian firman-Mu dan akan mendengarkan cerita. Kiranya apa yang akan kami dengarkan sebentar itu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Berkati hamba-Mu yang akan membaca dan menceritakan firman-Mu sebentar, agar supaya hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik sekalian, pada pagi ini torang akan membaca firman Tuhan dalam kitab Daniel, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-11, sampai dengan ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Dengan perikop gua singa. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, duduk manis, jangan bajalang-bajalang. Torang akan dengar cerita. Kita saksikan video berikut ini. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Nah, adik-adik sekalian, so dengar toh tadi cerita yang torang dah dengar tadi, cerita tentang siapa kote? Encik mau tanya dulu. Ya, cerita tentang Daniel. Ada yang nama Daniel di Jemaat Sentrum, adik-adik yang di Jemaat Sentrum? Nah, Daniel ini adalah seorang yang dipakai Tuhan bagi umat Israel yang waktu itu ada di Babel. Pada waktu Darius menjadi raja, Daniel diangkat menjadi seorang pejabat tinggi. Dan dia menjadi orang yang terkenal. Nah, kalau orang dah dengar cerita tadi, itu Daniel kote, dia jaga apa? Rajin apa dia? Ya, dia rajin beribadah. Dia setiap hari, dia 3 kali berlutut, artinya dia 3 kali datang menghadap Tuhan, dia memuji, dia berdoa, dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dan dia selalu bernyanyi. Dia selalu bernyanyi bagi Tuhan. Nah, saat Daniel berlutut dan berdoa, ia selalu minta pertolongan tuntunan dari Tuhan, supaya ia bisa melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan. Ia memuji Tuhan karena merasakan kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga Daniel selalu menyiapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari. Nah, adik-adik di rumah, kalau dalam 1 hari boleh berapa kali berdoa? Oh, bagus. Berarti jaga berdoa, Kang. Doa bangun pagi, doa sebelum makan, makan pagi, makan siang, makan malam, apa lagi? Sebelum tidur. Nah, hal-hal yang kecil seperti itu yang torang harus belajar dari Daniel. Nggak perlu adik-adik mau, aduh kita mau jadi sama dengan Daniel, sama dengan bagaimana Kang? Nah, torang ikut itu yang Daniel lakukan. Dia selalu berdoa, dia selalu memuji Tuhan, dia selalu bernyanyi bagi Tuhan. Nah, rupanya yang Daniel lakukan ini nyandak disukai oleh pejabat-pejabat lain. Ketika Daniel mendengar ada larangan untuk beribadah kepada Tuhan, ia segera pulang ke rumah. Ia berlutut dan berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan sambil memuji Tuhan. Nah, dia orang so boleh bayangkan, aduh tuh Daniel perasa kecewa, dilarang beribadah.
dilarang beribadah. Sama dengan sekarang Kang, torang ada di situasi seperti ini, ada karena corona, torang adik-adik sekolah minggu ini boleh datang di gereja. Sedih itu hati karena biasanya torang hari minggu baku dapa, sekarang sonim boleh karena menghindari itu virus corona. Nah, seperti itu perasaan yang Daniel rasakan. Untuk itu Daniel berlutut dan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan sambil memuji Tuhan. Ia tetap setia melakukan sekalipun ada ancaman dilemparkan ke gua singa. Kalau Daniel diancam lempar ke gua singa. Nah, kalau adik-adik sekarang apa? Nah, adik-adik sekarang ditantang torang biar nyendak datang di gereja, nyendak datang sekolah minggu sama-sama, ada ibadah live streaming yang encik-encik backing setiap hari minggu. Adik-adik di rumah encik-encik live streaming dan adik-adik beribadah melalui rumah. Nah, adik-adik sekalian diberkati Tuhan, marilah torang rajin seperti Daniel, tekun seperti Daniel dan disiplin. Disiplin artinya setiap hari torang baking itu berdoa, memuji Tuhan, itu menjadi kebiasaan. Sama dengan Alessandra, kalau di rumah dia so tahu itu bangun pagi dia mesti mau berdoa, sebelum makan, mau tidur, selalu justru lain kali dia kau teja ingatkan Pak, enci, Mama, torang belum berdoa. Nah, enci harap semua adik-adik yang di gereja sentrum boleh menjadi seperti Daniel yang selalu tekun berdoa, memuji Tuhan dan selalu menyembah Tuhan. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Semoga torang diberkati. Dan untuk ayat hafalan pada saat ini ada di Daniel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Daniel 6 ayat 12. Nanti kalau ada adik-adik yang hafal ayat hafalan boleh hubungi itu enci yang ada di kolom atau yang dekat kolom yang adik-adik kenal. Supaya enci tahu, aduh ini adik kote ini biar nyanda sekolah minggu torang baku dapat dia tetap jaga hafal ayat hafalan. Demikianlah firman Tuhan dan cerita kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Beranilah seperti Daniel, peganglah kebenaran, meskipun di gua singa, tetap percaya. Kamu kasih persembahan. Untuk itu adik-adik yang ada di rumah juga kumpulkan persembahan dan kita akan menyanyi lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Persembahanmu bawa dengan suka.
syafaat akan dipimpin oleh Enci Verni Binerungan. Nah, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kita akan datang pada doa syafaat. Namun Enci minta semua harus sikap sempurna yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, torang mau berbicara dengan Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Di pagi yang indah ini kami datang sujud menyembah, bersyukur dan berterima kasih karena Engkau Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Sentrum Manado, walaupun mereka ada di rumah mereka masing-masing, namun dengan penuh sukacita iman, mereka dapat beribadah bersama. Mereka boleh memuji, memuliakan Tuhan. Mereka boleh menyanyi dengan penuh sukacita. Bahkan pun mereka sudah berdoa bersama. Dan ada firman Tuhan juga yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka saksikan lewat tayangan yang sudah disampaikan oleh Enci Sisi Ora. Saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang masih menolong memberkati semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Sentrum Manado. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Enci Sisi, Engkau kiranya memberkati. Biarlah anak-anak dapat mengerti, memahami dengan baik benar apa yang sudah didengar, apa yang sudah disampaikan tadi. Jadikanlah kiranya anak-anak yang selalu taat berdoa, yang selalu setia melakukan firman Tuhan sebagaimana yang sudah disampaikan tadi. Engkau juga Tuhan tetap menolong, memberkati anak-anak untuk menjadi anak-anak yang taat. Sebagaimana Daniel yang diutus oleh Tuhan Allah menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Namun Tuhan, Engkau yang sudah melindungi, memberkati dia, sehingga dia dapat melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk dia sampaikan kepada bangsa Israel pada masa itu. Diberkatilah semua anak-anak kami, biar anak-anak ini boleh menjadi anak-anak yang taat setia, bukan sekedar mereka mendengar firman, tetapi anak-anak yang selalu tahu melakukan firman Tuhan. Mengasihi teman, mengasihi orang tua, mengasihi siapa saja. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi ini juga kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati dan kuduskan pemberian dari anak-anak, biar ini boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami khusus berdoa bagi Komisi Anak Sekolah Minggu Gemim Sentrum Manado. Mulai dari Penatua Enci Ilona tu Ilan Botu, sampai komisi lainnya juga anggota-anggota yang ada. Berkatilah kami semua Tuhan, dapat melakukan tugas panggilan sebagai guru-guru sekolah minggu di Jemaat Gemim Sentrum Manado, dapat menjangkau semua anak-anak walaupun hanya melalui streaming, hanya melalui doa. Kami percaya ketika kami selalu melakukan tugas panggilan kami sebagai guru-guru sekolah minggu, kami tetap meyakini bahwa Tuhan ada beserta dengan kami, sehingga lewat kami semua, anak-anak pun boleh menjadi anak-anak yang taat, setia, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati kehidupan semua anak-anak kami, mulai dari kolom 1 sampai kolom persiapan 17. Dimanapun anak-anak ini berada, jagalah mereka, lindungilah anak-anak kami Tuhan, berkatilah pertumbuhan perkembangan anak-anak kami. Jadikanlah mereka anak-anak yang taat setia, anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada siapa saja, terlebih menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua orang-orang tua yang membimbing, mendidik, membesarkan mereka di rumah masing-masing. Biar Tuhan menolong, beri hikmat, kekuatan, kemampuan dalam mereka membimbing anak-anak,
sehingga anak-anak ini dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau juga Tuhan tetap menolong, memberkati akan kehidupan mereka yang membutuhkan pertolongan, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang ada di panti-panti asuhan. Tuhan, lihatlah keberadaan anak-anak kami, lindungilah mereka, biar Tuhan mau cukupkan setiap kebutuhan anak-anak ini. Dan biar juga kebutuhan rohani yang terpenting boleh menjadi bagian kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan syukur kami. Seluruh keberadaan kehidupan kami, lebih khusus semua anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Inilah doa dan syukur kami, mohon ampun segala salah dan dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami, dan marilah kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja dan dimanapun. Yesus mengasihi aku, Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Yesus mengasihi aku, Dia mati bagiku. Ku mau mengasihi Yesus, taat kepadanya. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, inilah tekadku. Taat pada Yesus, taat pada Yesus, di rumah, di sekolah, di gereja dan dimanapun. Yesus mengasihi aku, Dia tebus dosaku. Ku mau mengasihi Yesus sekarang dan selamanya. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum torang mau pulang, cincin yang dari gereja dan adik-adik mau tutup ibadah, kita akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberkati kehidupan adik-adik, orang tua, encik-encik dan engku-engku yang ada di tempat ini, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin. Nah adik-adik, demikianlah ibadah pada pagi hari ini. Kita akan berpisah
jaga jarak, tetap pakai masker, cuci tangan, dan kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Aku anak sekolah minggu, gereja Masehi Injil di Minahasa, mengasihi